Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Putriana, NIM 1801097 dari kelas S14C akan memaparkan komponen sediaan gel untuk memenuhi kewajiban mata kuliah Teknologi Farmasi Sediaan Cair dan Semi Solid yang diampu oleh Ibu Nesa Agestia, MFAM APT. Komponen sediaan gel itu terdiri atas 3 loh. Yang pertama adalah zat aktif, gelling agent, bahan tambahan, di mana bahan tambahan ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu ada pengawet, penambahan bahan higroskopis, dan chelating agent. Sebelum kita memaparkan komponen-komponen sediaan pada gel, kita harus tahu dulu nih, apa definisi dari sediaan gel itu sendiri. Gel merupakan sediaan semi padat yang jernih, tembus cahaya, dan mengandung zat aktif yang merupakan dispersi koloid yang memiliki kekuatan yang disebabkan oleh jaringan yang saling berikatan pada fase terdispersi. Di sini, saya juga menyematkan beberapa pengertian gel menurut Farmakope Indonesia edisi keempat, menurut Formularium Nasional, serta menurut ahli yang bernama Ensel. Dalam industri farmasi, sediaan gel ini banyak loh digunakan pada produk-produk obat-obatan, kosmetik, dan juga makanan. Polimer yang biasa digunakan untuk membuat gel farmasetik biasanya itu terdiri atas gom alam tragakan, pektin, karagen, agar, asam alginat, serta bahan-bahan sintetis dan semi-sintetis seperti metilselulosa, hidroksietilselulosa, karboksimetilselulosa, dan karbopol yang merupakan polimer vinil sintetis dari gugus karboksil yang terionisasi. Penggolongan gel menurut FI edisi keempat itu terbagi menjadi 2, yaitu gel sistem 2 fase dan gel sistem fase tunggal. Apa sih bedanya? Nah, dalam gel sistem 2 fase, jika ukuran partikel dari fase terdispersi relatif besar, massa gel kadang-kadang dinyatakan sebagai magma, misalnya magma bentonit. Baik gel maupun magma dapat berupa tiksotropik, membentuk semi padat jika dibiarkan dan menjadi cair pada proses pengocokan. Sediaan harus dikocok terlebih dahulu sebelum digunakan untuk menjamin homogenitas dari suatu sediaan gel itu sendiri. Nah, jika gel sistem 2 fase seperti itu, maka gel sistem fase tunggal ini berbeda. Gel fase tunggal biasanya terdiri dari makromolekul organik yang tersebar sama dalam suatu cairan sedemikian rupa hingga tidak terlihat loh adanya ikatan antara molekul makro yang terdispersi dalam cairan dan juga makromolekul kecil yang mengambang pada sediaan itu sendiri. Gel fase tunggal dapat dibuat dari makromolekul sintetik seperti karbomer atau dari gom alam seperti misalnya tragakan. Komponen sediaan gel ini terbagi atas 9. Yang pertama itu ada gelling agent, kemudian ada polietilen, lalu ada pengawet, kemudian ada koloid padat terdispersi, lalu ada surfaktan, kemudian ada clay atau gel anorganik, kemudian ada wax, kemudian ada polivinyl alkohol, dan yang terakhir ada chelating agent. Nah, penjelasan yang pertama ini tentang gelling agent. Gelling agent merupakan sejumlah polimer yang digunakan dalam pembentukan struktur yaitu gom arab, turunan selulosa, dan juga karbomer loh. Gelling agent ini juga berfungsi dalam media air. Selain itu, ada yang membentuk gel dalam cairan nonpolar. Kemudian, gelling agent ini beberapa partikel padat koloidal dapat berperilaku sebagai pembentuk gel loh karena dapat menyebabkan fluktuasi partikel. Gelling agent ini konsentrasi yang tinggi dari beberapa surfaktan non-ionik dapat digunakan untuk menghasilkan gel yang jernih dalam sistem yang mengandung persentase tinggi sampai 15% minyak mineral. Tinggi banget ya. Kemudian penggolongan gelling agent. Yang pertama itu ada polimer.
Di dalam polimer ini terbagi lagi yaitu ada gom alam. Nah, contoh dari gom alam itu adalah natrium alginat. Natrium alginat ini sekitar 5-10% digunakan dalam sediaan semisolid loh. Tersedia dalam beberapa grade sesuai dengan viskositas yang terstandarisasi yang merupakan kelebihan dari natrium alginat dibandingkan dengan tragakan. Nah, natrium alginat ini inkompatibel dengan derivat akridin, kristal violet, fenil merkuri asetat dan nitrat, garam kalsium, logam berat, dan etanol dengan konsentrasi lebih dari 5%. Natrium alginat ini memiliki pH sekitar 4-10. Sedangkan pada pH 10 ke atas itu viskositas dari natrium alginat ini menurun. Yang kedua ada karagenan. Karagenan ini merupakan ekstrak dari tanaman Chondrus crispus atau Gigartina mammillaria atau Euchema spinosum. Fraksi kappa dan iota membentuk gel yang reversibel terhadap pengaruh panas loh. Semua karagenan ini bersifat anionik. Gel kappa yang cenderung getas merupakan gel yang terkuat dengan keberadaan ion K. Gel iota bersifat elastis dan tetap jernih dengan keberadaan ion K loh. Nah, konsentrasi karagenan ini yang biasanya digunakan pada sediaan gel berkisar 0,3-1%. Karagenan ini inkompatibel dengan material kationik. Yang ketiga ada pektin. Pektin merupakan polisakarida yang diekstrak dari kulit sebelah dalam buah citrus yang banyak digunakan dalam makanan. Pektin ini merupakan gelling agent untuk produk yang bersifat asam dan digunakan bersama gliserol sebagai pendispersi dan humektan. Gel yang dihasilkan harus disimpan dalam wadah yang tertutup rapat ya, karena air dapat menguap secara cepat sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya proses sineresis. Pektin ini gel yang terbentuk pada pH asam dalam larutan air yang mengandung kalsium dan kemungkinan zat lain yang berfungsi untuk menghidrasi gum. Yang keempat ada tragakan. Nah, tragakan ini merupakan ekstrak gum kering yang berasal dari Astragalus gummifer labillardiae atau spesies Asia dari Astragalus. Tragakan ini digunakan biasanya sebanyak 5% sebagai gelling agent loh. Tragakan ini kurang begitu populer karena mempunyai viskositas yang bervariasi. Viskositas akan menurun dengan cepat jika pH di luar 4,5-7 karena rentan terhadap degradasi oleh mikroba. Selain itu, pada pH 7 dapat menurunkan efikasi benzalkonium klorida, klorobutanol, metilparaben, fenol, dan fenil merkuri asetat. Viskositas juga dapat menurun dengan penambahan alkali atau NaCl. Formula mengandung alkohol atau gliserol atau volatil oil untuk mendispersikan gum dan mencegah pengentalan ketika penambahan air. Tragakan ini kompatibel dengan garam konsentrasi tinggi seperti suspending agent sintetik. Yang kedua itu ada derivat selulosa. Derivat selulosa ini sifat fisiknya ditentukan oleh jenis dan gugus substitusinya. HPMC merupakan derivat selulosa yang sering digunakan. Derivat selulosa ini rentan terhadap degradasi enzimatik sehingga harus dicegah dengan adanya kontak dengan sumber selulosa. Sterilisasi sediaan atau penambahan pengawet dapat mencegah penurunan viskositas yang diakibatkan oleh depolarisasi oleh enzim yang dihasilkan dari mikroorganisme, misalnya seperti MC, NACMC, HEC, dan HPC. Derivat selulosa ini sering digunakan karena menghasilkan gel yang bersifat netral, viskositasnya stabil, resisten terhadap pertumbuhan mikroba, menghasilkan gel yang jernih, dan menghasilkan film yang kuat pada kulit ketika kering. Misalnya itu seperti MC, NACMC, dan HPMC. CMCNA digunakan pada konsentrasi 3-6%. Secara umum,
CMCNA menunjukkan viskositas maksimum pada rentang pH 7-9 loh. Nah, CMCNA ini inkompatibel dengan larutan asam, larutan garam, besi, dan beberapa metal lainnya. HPC stabil pada pH 6-8, namun dia inkompatibel dengan derivat fenol seperti metilparaben dan propilparaben. Kehadiran polimer anionik akan meningkatkan viskositas HPC loh. Dan HPC ini kompatibel dengan garam anorganik. Kemudian ada HEC. HEC ini memiliki pH stabilitas berkisar 2-12. HEC ini inkompatibel dengan zinc, inkompatibel parsial dengan kasein, gelatin, MC, VPA, dan pati. Kemudian ada HPMC. HPMC ini stabil pada pH rentang 3-11 dan inkompatibel dengan agen oksidator. Yang ketiga ada polimer sintetis, yaitu karbomer atau sama dengan karbopol. Karbomel adalah gelling agent yang kuat, membentuk gel pada konsentrasi sekitar 0,5% dan dalam media air yang diperdagangkan dalam bentuk asam bebasnya. Pertama-tama dibersihkan dulu, setelah udara yang terperangkap keluar semua, gel akan terbentuk dengan cara netralisasi dengan basa yang sesuai. Dalam sistem cair, basa anorganik seperti NaOH, KOH, dan NH4OH sebaiknya ditambahkan. pH harus dinetralkan karena karakter gel yang dihasilkan dipengaruhi oleh proses netralisasi atau pH yang tinggi. Viskositas dispersi karbomer dapat menurun dengan adanya ion-ion loh. Polimer sintetis ini merupakan gelling agent yang kuat, maka hanya diperlukan dalam konsentrasi kecil. Polimer sintetis ini inkompatibel dengan fenol, polimer kationik, asam kuat, dan elektrolit kuat. Kemudian ada polyethylene atau gelling oil. Polyethylene ini biasanya digunakan dalam gel hidrofobik yang menghasilkan gel yang lembut, mudah tersebar, dan membentuk lapisan atau film yang tahan air pada permukaan kulit loh. Polyethylene ini untuk membentuk gel, polimer harus didispersikan terlebih dahulu dalam minyak pada suhu tinggi, biasanya di atas suhu 80 derajat. Kemudian langsung deh didinginin dengan cepat untuk mengendapkan kristal yang merupakan pembentukan matrik. Yang keempat itu ada koloid padat terdispersi. Mikrokristalin selulosa dapat berfungsi sebagai gelan dengan cara pembentukan jaringan karena gaya tarik-menarik antar partikel seperti ikatan hidrogen. Konsentrasi rendah dibutuhkan untuk cairan nonpolar. Untuk cairan polar, tentu diperlukan konsentrasi yang lebih besar untuk bisa membentuk gel. Karena adanya kompetisi dengan medium yang melemahkan interaksi antar partikel tersebut. Yang kelima ada surfaktan. Surfaktan dapat dihasilkan oleh kombinasi antara minyak mineral, air, dan konsentrasi tinggi sekitar 20-40% dari surfaktan anionik. Kombinasi tersebut membentuk mikroemulsi. Bentuk komersial yang paling banyak untuk jenis gel ini adalah produk pembersih rambut. Yang keenam ada wax atau gelan lain. Biasanya digunakan sebagai gelan untuk media nonpolar seperti beeswax, carnauba, wax, cetyl ester wax. Yang ketujuh ada polyvinyl alkohol. Polyvinyl alkohol atau PVA biasanya digunakan dalam emulsi pada konsentrasi 0,5%. PVA ini inkompatibel pada konsentrasi tinggi dengan garam anorganik, terutama sulfat dan fosfat. Untuk membuat gel dapat mengering secara cepat. Film yang terbentuk sangat kuat dan plastis sehingga memberikan kontak yang baik antara obat dan kulit loh. PVA ini untuk membuat gel yang dapat mengering secara cepat, film yang terbentuk sangat kuat dan plastis, sehingga memberikan kontak yang baik antara obat dan kulit. Tersedia dalam beberapa grade yang
berbeda dalam viskositas dan angka penyabunannya loh. Kemudian ada clay atau gel anorganik. Clay ini digunakan sebanyak 7-20% sebagai basis. Memiliki pH 9 sehingga tidak cocok digunakan pada kulit. Viskositas dapat menurun dengan adanya basah. Magnesium oksida sering ditambahkan untuk meningkatkan viskositas. Bentonit harus disterilkan terlebih dahulu ya untuk penggunaan pada luka terbuka. Bentonit dapat digunakan pada konsentrasi sekitar 5-20%. Contohnya itu seperti bentonit, vegum, dan laponit. Nah, ada pengawet. Meskipun beberapa basis gel resisten terhadap serangan mikroba, tetapi semua gel mengandung banyak air sehingga membutuhkan pengawet sebagai antimikroba. Dalam pemilihan pengawet harus memperhatikan inkompatibilitasnya ya dengan gelling agent. Nah, ini ada beberapa contoh pengawet yang biasanya digunakan dengan gelling agent. Yang pertama itu ada tragakan, lalu ada Na-alginat, pektin, starch glycerin, MC, NaCMC, dan polyvinyl alkohol. Kemudian ada penambahan bahan higroskopis. Hal ini bertujuan untuk mencegah kehilangan air. Contohnya gliserol, propilen glikol, sorbitol dengan konsentrasi itu rentang 10-20%. Kemudian ada chelating agent. Chelating agent ini biasanya bertujuan untuk mencegah basis dan zat yang sensitif terhadap logam berat. Contohnya ETA. Thank you. Sekian dulu penjelasan dari saya tentang komponen sediaan gel. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.